Hello traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di quick update untuk Bitcoin. So today is the 1st April. Kita mendapatkan new candle ya untuk candle bulanan. Jadi kita juga nanti akan coba melakukan analisis untuk dari closing candle monthly-nya. And ada beberapa hal yang pengen saya sharing sama teman-teman today, dan beberapa diantaranya cukup menarik karena dulu saya ingat banget banyak banget yang request saya, kok coba dong ngebahas menggunakan Wyckoff theory. Nah, hari ini saya pengen spill sedikit ke teman-teman gimana sih sebenarnya istilahnya dari Wyckoff theory sendiri gitu. Ini pemahaman saya, balik lagi, dan setiap orang pasti punya pemahaman yang berbeda. So please don't judge me karena ini menurut saya adalah bisa dibilang ya intinya bagaimana saya memahami Wyckoff theory lah, membuat ini menjadi lebih mudah untuk dipahami, istilahnya begitu teman-teman. Alright, so let's dive into the content. First kita bakal bahas dulu, saya pengen sharing sedikit dulu teman-teman. Jadi ini adalah story Instagram yang hari ini baru saya post. By the way, buat teman-teman yang pengen follow Instagram saya, make sure kalian hanya follow yang ada di deskripsi link, karena kemarin saya dapat report ada beberapa kasus penipuan balik lagi mengatasnamakan saya, dan ini udah berkali-kali kita remind jangan pernah transfer ke atas nama orang lain teman-teman selain nama saya. Jangan percaya teman-teman kalau misalnya dibilang dia tim admin lah, dia tim yang mengadakan charity event lah dan lain sebagainya. Teman-teman please be careful, kita udah sampaikan semuanya melalui social media secara terbuka. Teman-teman harus hati-hati. Saya nggak pernah minta uang, apalagi pakai nama orang lain. Itu udah paling nggak mungkin banget teman-teman. So ini saya cuma pengen sharing sedikit. Saya cuma lagi pengen berbagi rasa kegembiraan saya. Saya ada rasa berbahagia atas orang ini teman-teman, karena dia finally sukses ya. Sukses dalam artian dia turns $3.600 ya menjadi $30.800 in 2 weeks. Which is sebenarnya apakah ini possible untuk di achieve? I think it's possible teman-teman ya, mengingat situasi beberapa hari yang lalu kita tahu ya ada beberapa altcoin yang rebound signifikan. Kita di SAG itu udah ngebahas soal VeChain before dia breakout. Kita udah bahas soal Zilliqa pada saat kemarin di kisaran harga 0,001 ya kalau nggak salah teman-teman ya, before dia rebound lagi sampai kisaran 0,2 something. And then kemarin juga kita sempat ngebahas soal Rune. Buat teman-teman yang ikutin Rune, kita bahas Rune bahkan udah dari sekitaran harga $6 ya. Banyak banget teman-teman, last month kita ya bisa dikatakan some of our portfolio itu growth-nya sangat signifikan, dan memang sih too good to be true ini naik sampai $1,000 1000% plus growth in Oke, kita dikasih kode teman-teman ya. So, ini sedikit sharing aja. Balik lagi, this is not a flexing. Saya cuma pengen sharing aja. Saya personally result selama 1 bulan di bulan Maret aja, saya ya winning trade-nya sekitar 20 dari 10, which is itu 66% dengan profit loss ratio kisaran 5,7 ya. Jadi 1:5,7 per satu kali trade yang saya eksekusi. Which is kalau misalnya saya rugi, misalnya misalnya $100, tapi kalau saya plus itu bisa sampai ya kisaran $500 lebih kurang ya teman-teman ya. Karena dari ini average kan, kita bicara average ya, karena ada beberapa posisi yang kita begitu profit, itu profitnya kayak mambo jumbo gitu. Dan kalau istilahnya saya mungkin segini, ini orang mungkin bisa lebih crazy lagi, maybe dia bisa 1:10 teman-teman ya. Dari segi profit or loss ratio-nya mungkin dia 10 teman-teman. Dan I'm truly happy karena kita baru aja kemarin ngadain yang namanya charity webinar. Kita sempat sharing tentang betapa pentingnya trading itu istilahnya kalau misalnya kita sangat berpengaruh dari sisi psikologisnya kita gitu ya. Ini saya sempat sharing, jadi make sure teman-teman kalau misalnya belum ada waktu luang, maybe ini kan 2 jam ya, kalian nonton kali 2 lah speednya gitu loh, biar cepat istilahnya. Tapi kalau kalian mau luangin waktu untuk nonton ini, seriously, ini saya cukup yakin banyak ngebantu perspektif orang-orang ya untuk memahami sebenarnya apa aja sih yang mempengaruhi transaksi kita sampai kita tuh bisa terjadi yang namanya lose atau liquid parah gitu loh teman-teman. So, I'm truly happy for this guy proof ya bahwa saat ini gak cuma saya maybe profit, but di luar sana ada orang yang benar-benar mau belajar. Dia juga sama teman-teman, situasinya start dari liquid 40 juta rupiah, and then dihitung total 60-an ya. But this time dia recovery and dia bounce back even better ya.
10 kali lipat teman-teman. Alright, this is awesome. Dan ya saya kasih juga suggestion buat dia, withdrawal 50%-nya supaya kita bisa balik lagi, restart, dan ukur kemampuan kita lagi serta mengurangi greedy gitu. Sometimes teman-teman harus tahu yang mempengaruhi transaksi kita jadi lose itu nggak cuman faktor fear-nya doang, tapi greed-nya itu juga sangat berpengaruh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa di fase, oh gue lagi enak-enak nih, lagi cuan-cuan terus nih, reset dulu, istilahnya restart lagi teman-teman ya. Reset dulu psikologisnya, become neutral dulu, and then you restart again. Itu adalah satu solusi terbaik untuk teman-teman bisa recover dan bisa maintain konsistensi di trading gitu. Apalagi kalau teman-teman udah profit, saran saya tarik 50%. 50% kalau mau kalian compound ya silakan. Itu option masing-masing atau pilihan masing-masing. Alright. So, next kita bakal lanjut ke pembahasan untuk news data hari ini. Kemarin itu sebenarnya ada rilis data yang menurut saya ya sedikit cukup penting, yaitu initial jobless claim. Ini karena ada peningkatan ya, klaim kayak istilahnya klaim ini tuh kayak orang-orang yang pengangguran di US itu mungkin kayak dapat pesangon istilahnya. Dan klaimnya itu meningkat dari 197.000 menjadi 220.000 ya. Ini secara perkiraan teman-teman. Kalau sebelumnya itu 188.000. Nah, ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan. Jadi pertanyaan yang menarik karena apakah hari ini rilis data unemployment rate ini ya dinilai benar-benar realistis gitu. Apakah benar angka pengangguran di Amerika Serikat menurun? Karena ternyata teman-teman yang mengklaim pesangon dari istilahnya pengangguran di US itu justru malah meningkat. Jadi data tonight itu di non-farm payroll dan unemployment rate ini sama-sama akan memberikan dampak yang menurut saya cukup signifikan terhadap arah pergerakan dari si cryptocurrency sendiri. Walaupun mungkin sifatnya indirect ya, atau nggak secara langsung teman-teman. Tapi nanti akan ada dampak, itu saya percaya. Sementara non-farm payroll menunjukkan adanya penurunan, artinya secara forecast di sini diyakini bahwa data pendapatan per bulan Maret kemarin itu rata-rata mengalami penurunan teman-teman. Sementara dari sisi pengangguran juga mengalami perbaikan. Dalam artian pengangguran berkurang 0,1%. Bayangin dari sekian juta jiwa penduduk itu berarti kan lumayan banget teman-teman. Alright. Nah, itu adalah data tonight. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah tonight atau lebih tepatnya hari ini atau nanti jam 10 malam itu akan ada options contract yang expired, dan based on max pain price-nya memang hari ini itu berada di kisaran $42.000 untuk Bitcoin. I think penguatan kemarin yang terjadi pada Bitcoin sampai $47.000 itu menyebabkan institutions terutama bakal banyak lose kalau sampai di harga $47.000 itu posisi terakhir sebelum kontraknya expired. That's the reason maybe ini juga mendukung ya untuk posisi Bitcoin terjadi koreksi terlebih dahulu. Selain daripada situasi ini, teman-teman saya pengen sampaikan juga, kemarin kan kita udah sempat bahas ya, Michael Saylor tuh kalau udah nge-tweet, apalagi ngomong dia mau beli Bitcoin ya, dengan jumlah yang besar banget, itu artinya ada indikasi dia mau nge-sell teman-teman, atau dia mau justru jualan barang, atau istilahnya dia buang barang gitu loh. Dan ya ini bukti nyata sekali lagi ya, di 29 Maret dia nge-tweet, "Today we got a big correction on Bitcoin," ya, $2.000 lebih kurang dalam waktu lebih kurang ya setengah hari, maybe nggak nyampe malah ya. Jadi Michael Saylor, thank you so much, lu kasih kita diskon lagi, jadi kita bisa consider untuk re-entry dari harga yang lebih cheaper, dan itu udah pasti. Kalau saya bisa bilang sih teman-teman ya strateginya Whales lah. Whales mana mungkin sih mau masuk di harga pucuk, itu nggak masuk akal menurut saya teman-teman. Kalau misalnya Whales mau buyback, at least you give me discount and I will buy back again gitu loh teman-teman. Dan situasi saat ini, obviously kita sama-sama lihat ya, pada closing monthly sekarang ada penurunan. Wajar teman-teman. Teman-teman perlu ingat dulu situasinya. Baik itu time frame weekly maupun monthly. Saya udah pernah bilang ini beberapa kali di video saya. Yang namanya pada saat dia open candle, dia bakal cari lowest point and then highest point. Ya, itu wajar banget. Jadi kalau misalkan begitu dia next candle, dia bakal cari lowest point-nya dulu. Kalau teman-teman perhatikan, yang namanya candle monthly ini paling nggak mungkin. Istilahnya nggak ada buntut gitu ya. Ini rata-rata pasti ada banyak buntut teman-teman. Kenapa? Karena bakal ada cari highest point and then lowest point gitu. Even kita lihat pada saat lagi bull run terakhir aja, open dia turun dulu, ngebuntut dulu, and then baru boom meletus naik. Open dia turun dulu, ngebuntut, baru dia terus naik. Open ngebuntut dulu, baru dia terus naik. Kenapa sih proses yang namanya koreksi atau proses discount ini perlu terjadi? Karena teman-teman, ini ada hubungannya sama yang namanya proses akumulasi, partisipasi, dan lain-lain. Jadi
Jadi teman-teman, sebelum kita ngebahas soal si Wyckoff Theory sendiri, kita bakal sampaikan ke teman-teman soal Dow Theory ya. Dow Theory ini yang paling umum, yang paling common ya. Kalau teman-teman perhatikan salah satu yang ini ya, accumulation pace, absorption pace, and then distribution pace. Teman-teman perhatikan. Satu hal yang paling penting di sini adalah proses akumulasi maupun distribusi itu diiringi dengan proses sideways, teman-teman ya. Jadi kalau kalian perhatikan di market itu cenderung sideways. Nah, ini teman-teman umumnya atau secara umumnya ya, nggak salah dong berarti. Sebentar, ini gambarnya dia nggak mau loading ya. Oke, nih teman-teman. Kalau kalian perhatikan ya, fase di dalam bull market itu ada yang namanya accumulation phase, which is para whales atau whales ya, melakukan proses akumulasi pada kisaran range ini ya. Ini kita udah bahas pada saat Bitcoin melakukan sideways, dan ini udah kita sempat sampaikan di beberapa video terakhir teman-teman ya. Proses akumulasi berlangsung. And then ketika market rebound, untuk ngepump harga kita butuh yang namanya public participation ya. Artinya teman-teman, proses yang sekarang terjadi, diskon yang sekarang terjadi itu simply karena memang memerlukan publik untuk kembali masuk ke market. That's why ada yang namanya higher high, higher low sequence. Ya, ini kalau misalnya teman-teman yang bilang trading ini bla 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 dan lain sebagainya cuma whales yang kontrol. Enggak, teman-teman, semua ada teorinya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya, Wyckoff Theory itu gimana kok? Oke, so kita bakal tampilin ini ya di chart. Kita bakal bahas sedikit supaya teman-teman balik lagi dapat tambahan knowledge lah at least hari ini, karena mumpung harga lagi turun, kita lagi nunggu diskon, ya why not ya, kita sambil sama-sama sharing gitu teman-teman. Nih, teman-teman kalau perhatiin di Wyckoff Theory sendiri, ini sebenarnya basically it's Dow Theory ya. Basically sideways-nya ini adalah fase akumulasi. That's why di sini kalau kalian lihat ya, ada yang namanya AR, ada yang namanya ST, ada yang namanya LPS. Ini lembaga penjamin sosial ya, apa gimana saya nggak tahu ya. Banyak banget bahasanya ya. Yang pasti setahu saya secara keseluruhan ini judulnya accumulation schematic ya. Simpelnya kalau menurut Dow Theory sendiri yang tadi kita sudah sempat baca ya. Ini buat teman-teman balik lagi yang mungkin biasanya cuma ngelihat kayak mencocokkan gitu ya kan. Oh ini cocok nih kok, gambarnya mirip. Oke, terakhir kan di sini dia turun nih kok. Oke, dia turun. Terus sekarang akumulasi kok. Oke, dia akumulasi. Habis itu dia breakout nih kok. SOS ya kan. SOS itu apa ya? Saya lupa ya teman-teman. Intinya buat kode darurat ya. Oh, save ourselves ya kan. Bener gak? Iya kali ya. Saya nggak tahu, udah lupa, bodo amat. Ya, intinya sekarang lagi masuk ke proses fase sideways-nya atau potential pullback-nya, and then dia sideways a little bit before dia melanjutkan penguatan. Oke. Nah, teman-teman bakal banyak nih yang istilahnya mencocokkan ya accumulation schematic ini gitu loh. Teman-teman, in a simple way saya bakal sharing sama teman-teman bahwa yang namanya Wyckoff Theory sendiri itu simply menjelaskan secara Dow Theory ya. Ada yang namanya accumulation phase, ada yang namanya absorption phase, ada yang namanya distribution phase. Ini banyak banget kalau teman-teman pelajarin seriously. Secara teori itu banyak, tapi ini dia simpelnya teman-teman, saya bakal kasih tahu ya. Yang namanya proses akumulasi, kenapa sih ada sideways dulu teman-teman. Nah, ini sebelumnya saya udah pernah sempat spill buat teman-teman yang udah pernah ikut webinar saya, harusnya tahu ya. Accumulation itu adalah fase di mana sideways itu adalah fase di mana whales melakukan akumulasi. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena order sell yang ada di sini itu nggak banyak dan nggak signifikan teman-teman. Sehingga setiap kali whales beli, dia harus beli dengan berhati-hati supaya average price dia itu berada di harga bawah. Ya, jadi every time dia beli, misalkan contoh, sell order yang tersedia di market ada 2 juta dolar. Oke, gue ambil 2 juta dolar. Ya, market rebound, balik lagi, and then masuk lagi selling order 1,5 juta dolar. Oke, market koreksi lagi, and then gue beli lagi 1,5 juta dolar dan seterusnya. Tujuannya adalah memastikan supaya bagaimana caranya average price dia tetap di bawah. Jadi pertanyaan saya, kalau misalkan Michael Saylor mengatakan dia beli Bitcoin, are you truly believe dia beli Bitcoin di harga ini? Ya, karena kalau misalkan dia beli di harga segini, itu berarti seandainya dia akumulasi di bawah teman-teman, ya, misalnya total dia akumulasi di bawah 100 juta dolar, ya, lalu di sini katanya dia beli 200 juta dolar, ya kan, dalam tanda kutip dia kolateral lah, pinjaman dan lain sebagainya gitu ya. So let's say dia beli 200 juta dolar di sini. Ini kan berarti average price dia yang tadinya di bawah sini bakal pindah ke atas sini. Masuk akal nggak teman-teman? Seorang whales akan melakukan itu.
ya. Yang ada adalah dia taking profit di harga sekarang and then dia buyback. Nah, setelah dia taking profit, harga akan terkoreksi, dan pada saat harga terkoreksi, bagi mereka adalah diskon. Sementara bagi sebagian orang yang panik, maybe ini akan diconsider sebagai ya mungkin dump, ya kan, mungkin sore. Terus orang-orang bakal mikir kayak, wah ini bakal turun lagi nih sampai $30,000 finally, dan lain sebagainya. Oke? Nah, at least based on Wyckoff theory dan Dow theory, now you understand. Dow theory-nya udah kehapus. Sorry teman-teman ya. Now at least you understand ya bagaimana market works. Dan sekarang proses untuk mengajak publik melakukan partisipasi diskon itu diperlukan, teman-teman. Dan memang kita sudah discuss soal hal ini dari beberapa hari lalu. Tepatnya sih kalau misalnya untuk precisely-nya, teman-teman boleh nonton nih video terakhir saya ya, ngebahas soal dari koreksi menjadi sideways gitu ya. And then kita ngelihat memang ada potential Bitcoin akan terjadi koreksi. Pertama, beberapa faktor yang mempengaruhi exponential moving average 21. Yang namanya setelah dia break atau bull cross, itu pasti bakal memicu teman-teman koreksi untuk terjadi terlebih dahulu. Sebagai contoh, ini bull cross ya. Harga di atas, kemudian dia koreksi dulu, pullback dulu. Kalau kalian lihat timelinenya, ini bull cross-nya tanggal 1 Agustus, and then pullback-nya itu tanggal 5 Agustus ya. Jadi ini merupakan hal yang wajar untuk terjadi, teman-teman. Bukan hal yang istilahnya membuat kita tuh semerta-merta langsung panik and then berpikir bahwa oke, ini dump bakal terus berlanjut, bakal turun sampai ke 20.000 bahkan sampai $10.000. Itu statement-statement kayak gitu tuh biasanya langsung muncul, teman-teman ya. Dan seperti yang kita sudah sampaikan juga, teman-teman, memang ini sebenarnya kita to be honest ya, saya ngomong fair-fairan aja. Bitcoin dari wave 2 ke wave ini, dari penguatan so far ini belum ada pullback yang signifikan. Ini cuman kayak oke, stop, istilahnya kayak pit stop dulu kalau Formula One, habis itu dia rebound lagi signifikan. Ngejar langsung sampai ke Fibo 78,6% dan juga SMA 200 periode 200-nya, teman-teman. So, sekarang kita ke reject udah beberapa hari lalu, terus kemarin juga sempat saya sampaikan, kita ngelihat di sini terbentuk yang namanya bearish engulfing pattern. So, it means teman-teman ada koreksi yang berpotensi, ada konfirmasi terhadap resistance di level tersebut yang otomatis akan memicu untuk proses koreksi bisa terjadi terlebih dahulu. Dan otomatis next potential target kita melihat Bitcoin akan bergerak adalah di kisaran exponential moving average 21, dan itu antara range $43.700. Beberapa hal yang bisa memicu hal tersebut terjadi adalah options contract yang akan expired hari ini di April tanggal 1, dan total open interest-nya ya sebenarnya nggak terlalu banyak sih kalau kita lihat dari segi volumenya ya, teman-teman. Saya nggak tahu, tapi dari so dari total open interest-nya ini lebih kurang ya sekitar 162.000 open ya, volume mungkin kita coba cek, teman-teman ya. Oke, ini kelihatan ya, teman-teman ya, lumayan banyak. And then ya kita coba lihat, teman-teman, karena ini kebetulan adalah hari Jumat, jadi harusnya secara impact bakal lebih signifikan. Apakah dia akan ngejar dulu sampai mendekati level 42.000 untuk mengurangi kerugian yang akan diderita oleh financial institutions? So let's see, teman-teman. By the way, kalau misalnya ada yang menghubungkan dengan CME gap, ya itu juga bisa, terserah teman-teman ya. Cuman di sini sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan juga soal CME gap. Jadi kalau misalnya teman-teman punya waktu luang, boleh sih istilahnya ngeluangin waktu untuk nonton seputaran gap ini, teman-teman, biar dapat knowledge juga. Reason kenapa sih bisa terjadi gap tersebut gitu kan. Jadi jangan sampai teman-teman cuma ngomongin gap doang, tapi nggak tahu gitu loh reason dibalik gap itu apa. Kalau misalnya kita ngomongin gap, teman-teman ya, ini perhatikan baik-baik, ini bakal mind blowing banget karena ada gap ya di sekitaran $26.000 yang belum ketutup. So apakah kita akan nutup gap itu dulu, teman-teman ya? Lalu ada gap lagi, teman-teman, di kisaran $9.000 yang belum ketutup. Apakah kita akan nutup itu lagi, teman-teman, dalam beberapa pergerakan ke depan? So, be wise dalam istilah CME gap ya. Karena memang di sini ada gap ya, karena ini kan sebenarnya close market. Kalian perhatikan tanggalnya di 25 Maret. Opennya lagi itu tanggal 28 Maret. Pertanyaannya, selama 3 hari Bitcoin ngapain aja, teman-teman? Kan Bitcoin tetap bergerak gitu loh. Yang tutup itu kan adalah exchange-nya. Jadi kalau misalnya exchange-nya open, ya dia harus menyesuaikan dong dengan harga running Bitcoin pada saat tanggal 28 Maret itu, which is sudah terlanjur di atas, teman-teman. That's why ada yang namanya gap ya. Gap itu tercipta bukan untuk membuat psikologis pasar, oke kita harus tutup gap dulu gitu loh. Ya memang sih sebagian besar menganalisa seperti itu, tapi secara logika, karena memang marketnya masih running by the time si exchange-nya tutup, teman-teman. Ibaratnya begitu ya.
Sama kayak IHSG lah, open hari ini dengan close kemarin itu pasti ada gap. Karena pada saat malamnya ada beberapa company yang tetap ada aktivitas di pasar. Istilahnya kan seperti itu teman-teman. Alright, so hopefully bisa membantu ya buat teman-teman. Kali ini videonya sedikit panjang, tapi saya harap ini bisa memberikan banyak manfaat dan juga positif buat teman-teman ya tentunya. Karena tadi saya banyak memberikan pemahaman at least untuk Dow Theory, Wyckoff Theory, dan juga kita sempat ngebahas soal gap sedikit. Nah, untuk time frame hourly-nya, patokan saya adalah di big fund buyers ini aja. Karena di sini memang kita melakukan take off dari kisaran range ini ya teman-teman so far. Sampai dia berhasil breakout dari resistance yang sebelumnya kita percayai itu cukup kuat untuk pergerakan Bitcoin. But for now, kita balik lagi masuk ke dalam resistance tersebut. Apakah kita fake out atau justru ini bisa memicu pergerakan cenderung membentuk channel pada pergerakan nantinya teman-teman ya. So it has so many possibility, but for now kalau teman-teman tanya ke saya, selagi sellers lagi dominan kayak gini, kita nggak perlu yang namanya become a hero and then try to stop the market teman-teman ya. Let the market show us dulu kira-kira dia mau ngapain, kira-kira dia mau kemana, dan apakah di sini bakal masuk ke sideways-nya dan lain sebagainya. Which is sideways itu adalah akumulasi. Ini kalau kalian lihat sideways Dow Theory. Artinya apa teman-teman? Tadi kita sudah bahas distribution. Ini participating ya, public participating. Pada saat distribution terjadi, ini makin banyak publik yang berpartisipasi. By the time publik berpartisipasi, tiba-tiba Michael Saylor bilang, oke, gue pengen jual Bitcoin gue, ya. Oke, gue bikin ke publik, gue bilang gue mau beli. Semakin banyak orang beli, disitulah semakin banyak Michael Saylor jual barang, istilahnya gitu. Sekarang dapat diskon, ketika publik mulai takut, mulai khawatir, Michael Saylor justru akan melihat ini sebagai opportunity. Dan perlu diingat teman-teman, gak cuma Michael Saylor, tapi ada Do Kwon juga yang berencana untuk melakukan akumulasi besar-besaran terhadap Bitcoin. So, we'll see teman-teman, apakah di sini akan ada reaction. At least berdasarkan relative strength index sendiri menunjukkan kita masuk ke fase oversold-nya, nggak cuma pada time frame 1 jam, tapi pada time frame 4 jam. So, kalau misalnya kita lihat di time frame 4 jam, kalian bakal ngelihat yang namanya kok hilang semua, sorry. Kita bakal ngelihat yang namanya teman-teman terbentuk hidden bullish divergence ya. Jadi kalau kita tarik dari swing terakhirnya aja ke bawah sini, which is kalau swing terakhir ini ada di sini, ini namanya hidden bullish divergence teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu ya, kalian tinggal search aja RSI hidden bullish divergence, langsung otomatis keluar. Nanti kalian lihat, pelajarin dan bentuknya seperti apa. Nih, hidden divergence pada bullish ketika RSI-nya menunjukkan lower low sementara harganya menunjukkan adanya higher low, dan inilah situasi yang saat ini sedang terjadi. So, apakah value Bitcoin sudah meningkat dari harga sebelumnya? I think so. Kita lihat aja dari perkembangan berikutnya teman-teman ya. Hopefully kita bisa ngelihat dia maintain di kisaran area ini atau sejauh-jauhnya separah-parahnya exponential moving average 21, and then kita mendapati bullish movement kembali atau rebound kembali. Alright, so itu aja mungkin informasi update yang bisa saya berikan pada video update kali ini. So sorry kalau misalkan sedikit lebih panjang karena saya ada berbagi banyak cerita teman-teman pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini sampai selesai bisa bantu saya dengan memberikan komentar, maybe 5%. Saya nggak tahu ya, karena mungkin meningkat ya. Banyak orang yang semangat nih lagi belajar ya. 5% kalau teman-teman nonton sampai selesai. Sorry. Ya, kita pengen cari tahu nih, supaya teman-teman ya cepat-cepat komen ya. 5,8% lah ya, biar lebih mantap. Angkanya saya bikin aneh ya. Okay, so once again, thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy this video. Sampai ketemu lagi di next update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.